Anda kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud memberikan tanggapannya terkait pelaporan Jubir TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. Dihadiri 4 narasumber, yakni Ifdal Kasim, Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi selaku Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Heru Muzaki, Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan Tama S. Langkun, anggota hukum TPN Ganjar Mahfud. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyampaikan sikapnya terkait pelaporan juru bicara TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. Dalam diskusi yang digelar di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jakarta ini disampaikan bahwa pernyataan Aiman Wicaksono justru demi menegakkan keadilan dan kejujuran, menolak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Untuk itulah TPN akan mendampingi secara hukum atas pelaporan tersebut. Poin-poinnya apa gitu ya? Mas Aiman itu juga pun dikutip dari salah satu media. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami di studio ada Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, ada Mas Julius Ibrani. Selamat sore Mas Julius, apa kabar? Kabar baik, Syafaati. Kemudian melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 3 DPR, ada Bang Trimedia Panjaitan. Selamat sore Bang Trimed, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Kemudian ada juga Kabareskrim Polri tahun 2008-2009, ada Pak Susno Duaji. Selamat sore Pak Susno, apa kabar? Selamat sore semuanya, sehat sekali. Baik, saya ingin ke Mas Julius terlebih dahulu. Mas Julius, ini PBHI membuka posko pengaduan terkait dugaan keterlibatan aparat dalam pemilu. Kemudian apa yang melatar belakanginya dan apakah PBHI hingga saat ini sudah menerima laporan atau pengaduan dugaan kecurangan pemilu? Ya, pertama gini, secara prinsip kami ini penggerak atau pejuang demokrasi. Kami memastikan demokrasi terselenggara dengan baik, tidak ada intervensi dari kekuasaan, dan mengembalikan posisi demokrasi menjadi milik rakyat. Itu penting. Nah, dari awal kami sudah memonitor penyelenggaraan pemilu tahun 2024, di mana berbagai macam kontroversi terjadi, termasuk fenomena ketika Presiden Joko Widodo mengatakan beberapa poin soal cawe-cawe, lalu dia penggunaan fungsi intelijen, lalu kemudian juga bicara soal putusan MK 90. Nah, hal-hal ini bertentangan dengan apa yang sedang kami perjuangkan. Kami bergerak di akar rumput. Akar rumput meminta bahwa ketika nanti mereka berdemokrasi, maka hasilnya betul-betul dari keringat rakyat, itu yang diminta. Jadi segala bentuk intervensi, segala bentuk rekayasa, termasuk pengerahan aparat negara, baik itu TNI atau Polri, yang mengganggu proses dan istilahnya menyebabkan sebuah pengkondisian sehingga pemilu kita hanya formalitas saja. Itu yang sedang kami lawan, akan perjuangkan. Makanya posko kami buka. Kami buka ini kanalnya supaya resmi, supaya tidak menjadi gosip, tidak menjadi asumsi belaka, dan nantinya tentu kami laporkan kepada pengawas pemilu, yaitu Bawaslu. Kami sudah mengidentifikasi, sudah ada yang masuk beberapa laporan, tapi tentu kami akan verifikasi lebih dalam lagi, termasuk ke lapangan. Jadi mulai dari materi sosialisasi karena belum kampanye, dari berbagai macam paslon, ada juga materi sosialisasi caleg, itu ditemukan paling tidak ada keterlibatan anggota TNI, ada keterlibatan anggota Polri, bahkan Satpol PP dan yang lain. Seperti apa dugaan bentuk kecurangan yang diadukan ke PBHI yang sudah diterima sejauh ini? Yang sudah kami identifikasi berbagai macam perbuatan, misalnya satu, dia melakukan pencopotan materi sosialisasi paslon tertentu, ya, tapi kemudian paslon yang lain tidak dicopot, gitu. Logikanya ketika alasannya adalah melakukan pembersihan, maka sepanjang jalan itu tidak boleh ada spanduk sama sekali. Dan ditemukan juga di titik yang lain, misalnya ada pemasangan tapi yang lain dicopot, gitu. Ada juga pencopotan paslon, gitu, tapi caleg tidak dicopot. Jadi kami lihat di sini ada pola, gitu. Pertama soal pemasangan baliho untuk pasangan calon Prabowo Gibran. Yang kedua, di situ ada pencopotan baliho untuk pasangan Ganjar Mahfud. Dan yang ketiga, ada pembiaran untuk materi sosialisasi caleg-caleg yang justru bersebelahan dan juga lebih kisruh lagi, lebih kotor lagi. Nah, kami juga lihat ini jadi satu problematika.
masyarakat akan melihat bahwa oh ini ada keberpihakan, oh ada pilah-pilih di sini. Dan tentunya juga nanti akan melihat jangan-jangan ketika kita nyoblos udah dipilah-pilih juga, udah ditentukan juga hasilnya. Yang paling kami khawatirkan adalah masyarakat akan bilang, kami nggak usah nyoblos deh. Ngapain kami berdemokrasi kalau semuanya sudah ditentukan dan sudah dikondisikan, termasuk hasilnya sudah dipastikan. Kira-kira itu gambarannya. Baik, Pak Susno, ini selaku pihak yang pernah aktif di institusi Polri, ini sudah banyak pengaduan yang masuk ke kantong PBHI. Kemudian, tapi bagaimana jika seandainya banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan pengaduan dugaan kecurangan maupun pengaduan dugaan keterlibatan aparat di pemilu karena takutnya malah dilaporkan balik seperti yang menimpa Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono. Baik, jadi kalau Polri ya secara organisatoris, secara kelembagaan jelas netral karena undang-undangnya begitu. Pasal 28 independen. Fakta di lapangan kan bukan lembaga, orang. Nah, orang itu Kapolri yes, netral, sudah buat instruksi. Tapi kan 400 berapa ribu ya, 420 atau 450 ribu anggota Polri. Ya begitu di lapangan. Nah itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Aiman itu bagus sekali. Masukan untuk Polri mengkoreksi diri apa iya terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu berarti ada hal yang nggak beres di lapangan yang bertentangan dengan perintah Kapolri. Jadi menyikapinya ya sangat bagus, harus terima kasih. Lah soal Aiman dilaporkan memang wajib untuk di cross check, diperiksa, tapi jangan dijadikan tersangka. Polisi ini milik rakyat, milik kita semua. Nah kalau begitu ya diperbaiki. Nah cara perbaikinya apa? Dengan 14 partai politik, yang 14 ya Pak Trimedia yang ikut pemilu ini ya jaraknya jaga sama. Dengan capres pasangan 3 ya jaraknya sama. Cara prakteknya yang kecil-kecil aja. Ya kalau ada tanda gambar dilarang di situ dilarang semua. Kalau boleh di situ boleh semua. Kalau misalnya aparatnya membantu memasang tanda gambar, ya semua dibantu gitu. Jangan ada yang dibantu, ada yang enggak, kan justru dicopot. Jadi tidak dengan mengatakan bahwa ini nggak benar, kemudian orang yang bersuara demokrasi seperti Pak Aiman, apalagi dia katakan bahwa saya berdasarkan media lain, ya bagus gitu kan, itu suatu masukan untuk autokritik, auto introspeksi gitu, oh benar nggak terjadi begitu di lapangan, bagus gitu. Baik, saya ingin ke Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR, Bang Trimed, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengawal netralitas aparat TNI dan Polri dan juga ASN di pemilu 2024? Jadi kalau di DPR tentu ini adalah tugas dari kawan-kawan di Komisi 1 dan 3. Komisi 1 pasangan kerjanya salah satunya TNI. Dan dalam rapat minggu lalu Komisi 1 sudah menyepakati rapat internal mereka akan membuat panja pengawasan netralitas TNI. Karena mereka pasangan kerjanya TNI. Nah kemudian Komisi 3 tentulah harus melakukan hal yang sama. Karena Komisi 3 seperti Pak Susno dulu waktu kabar eskrim 3 bulan sekali paling tidak kami rapat kerja dengan Kapolri. Tentu kami ingin memastikan bahwa Polri ini netral, tidak memihak salah satu calon dan tidak memihak salah satu partai politik, supaya pelaksanaan pemilu ini bisa berlangsung secara demokratis. Itu tugas kita. Karena itu kemarin itu waktu rapat dengan Kapolri, saya menanyakan, kok Kabahar kami yang hadir, Kapolrinya mana? Itu kan sesungguhnya menunjukkan keseriusan institusi Polri dalam rangka menjelaskan kepada DPR sebagai wakil rakyat seperti apa persiapannya. Nah yang ketiga tentulah kawan-kawan menyampaikan persoalan-persoalan daerah, sehingga kebiasaan di Komisi 3 adalah kalau kesimpulan rapat itu berdasarkan pembicaraan yang terjadi dari awal, pertengahan sampai selesai rapat. Dari 21 penanya kemarin itu masih serius bicara soal netralitas Polri. Walaupun ada juga yang tidak setuju, sehingga
kita mengusulkan dibentuknya panja pengawasan netralitas Polri. Nah, di situ perdebatan terjadi, banyak yang setuju, banyak juga yang tidak setuju. Akhirnya Pak Bambang Pacul sebagai pimpinan rapat, dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi 3 memutuskan itu akan dibahas di dalam rapat internal Komisi 3. Seperti itu, Mbak. Baik Mas Julius, setelah ada beberapa laporan atau pengaduan yang masuk ke PBHI terkait dugaan kecurangan pemilu, kemudian juga dugaan keterlibatan aparat di pemilu ini, bagaimana selanjutnya prosesnya untuk memverifikasi atau memproses pengaduan yang sudah masuk tersebut? Ya, yang pasti kami katakan karena ini kami akan ajukan secara resmi ke Bawaslu, tentu verifikasi administrasinya, lalu titik lokasinya, siapa pihaknya, itu harus kami perdetil betul-betul. Kami menghindari bahwa materi seperti ini jadi gosip, jadi bulan-bulanan antar para calon dan segala macam. Yang kami inginkan ini diperiksa oleh Bawaslu. Kami juga pengen Bawaslu itu lebih proaktif gitu. Jangan menunggu ada laporan, jangan menunggu ada yang datang. Tapi ketika ini ramai, publik bersikap, Bawaslu harus langsung turun dan meriksa. Kan sebelum-sebelumnya juga Bawaslu, KPU berkoordinasi dengan Kapolri. Kenapa sekarang susah gitu? Kan bisa ditanyakan kepada Kapolrinya langsung. Apalagi tadi dikatakan oleh Bang Trimet, Kapolri nggak datang di Komisi 3 DPR RI. Datang saja Bawaslu, tanyakan apakah betul ada unsur komando, apakah betul ini hanya oknum per oknum saja. Tetapi indikator bagi kami di masyarakat sipil hanya menanyakan satu hal, ada tindakan yang konkret atau tidak dari lembaga. Kalau tidak ada, itu nanti bisa diasumsikan lagi bahwa perbuatan oknum itu diaminkan oleh lembaga. Nah, ini yang bahaya. Akibatnya apa? Nanti kalau ada kecurangan yang lain, tindak pidana pemilu yang lain, nggak dipercaya kepada lembaga itu. Baik, Pak Susno, kalau menurut Anda bagaimana sejauh ini Anda melihat netralitas Polri di pemilu 2024? Boleh dijawab usai jeda, Pak Susno. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.